Selain itu, kondisi tenggelam juga dapat mengakibatkan kondisi terjadi laryngospasme atau penyempitan di saluran nafas. Nah, kedua hal tersebut yaitu aspirasi cairan dan laryngospasme dapat menyebabkan korban untuk sulit bernafas. Halo sahabat RSUI, bersama saya Anissa Nurhayati dan Dr. Anggara, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Halo dok, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Anissa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dok. Oh ya dok, pada bulan Mei 2022 kita dihebohkan dengan salah satu meninggalnya anak dari gubernur di Indonesia yang tentunya memberikan duka yang mendalam bagi kita semua. Suatu pembelajaran yang berharga bagi kita untuk lebih waspada dan juga mengetahui nih dok, bagaimana pertolongan pertama pada saat kita tenggelam atau menemukan korban tenggelam. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut nih dok terkait tenggelam, kalau boleh tahu bagaimana sih dok kondisi tubuh saat kita tenggelam atau seseorang tenggelam? Oke, baik. Jadi pada kondisi seseorang lagi tenggelam itu biasanya terjadi gangguan pernafasan. Nah, biasanya kalau orang tenggelam itu biasanya dia akan kesulitan untuk bernafas dan timbul rasa panik. Nah, pada saat dia panik itu biasanya orang akan berusaha untuk menarik nafas atau menimbulkan efek bernafas. Padahal di sekitarnya adalah air. Jadi pada saat korban tersebut menarik nafas, justru yang masuk ke dalam tubuhnya adalah air. Dan di situ disebut dalam kondisi aspirasi cairan atau masuknya air ke dalam saluran nafas. Selain itu, kondisi tenggelam juga dapat mengakibatkan kondisi terjadi laryngospasme atau penyempitan di saluran nafas. Nah, kedua hal tersebut yaitu aspirasi cairan dan laryngospasme dapat menyebabkan korban untuk sulit bernafas. Apabila korban sulit bernafas, tentu saja akan sulit masuk oksigen ke dalam tubuh sehingga kadar oksigen di dalam tubuhnya akan menurun. Dan ini yang disebut dalam kondisi hipoksia. Selain hipoksia, lama-kelamaan korban juga akan merasakan penumpukan karbon dioksida di dalam tubuhnya. Dan kedua hal ini dapat mengakibatkan gangguan dalam metabolisme dan di sistem saraf pusat dan jantungnya juga. Nah, tentu saja ini berbahaya, hingga kalau misalnya korban tenggelam itu tidak segera ditangani bisa mengakibatkan kematian. Wah, berarti sangat berbahaya sekali ya dok. Lantas, jika kita menemukan seseorang yang tenggelam, bagaimana nih dok tindakan yang harus kita lakukan? Oke, baik. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menolong korban yang tenggelam ya. Pertama dan utama adalah mengeluarkan segera korban dari air. Lalu kita bisa menolong korban tersebut. Tapi sebelum kita menolong, kita harus mempraktekkan prinsip 3 aman. Yang pertama adalah amankan diri sendiri. Jadi kita harus mengamankan dulu diri kita sendiri ya. Sebelum kita menolong, pastikan kita juga bisa berenang. Jangan sampai penolong akhirnya juga menjadi korban. Lalu berikutnya adalah amankan lingkungan. Jadi pada saat kita sudah menarik korban, terus berusaha menolong korban, pastikan lingkungan tempat menolong kita tuh aman. Misalnya dari barang berbahaya atau misal ada binatang berbahaya, kita harus segera singkirkan. Lalu aman yang ketiga adalah amankan korban. Jadi korban itu harus berada dalam kondisi aman, terutama misal tempatnya ya. Jadi misal tadi di air, bawa segera korban keluar dari air. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti itu, kita sebenarnya masuk ke dalam tata laksana bantuan hidup dasar atau BHD. Dan tata laksananya pertama itu adalah kita melakukan pepanggil bantuan. Jadi kalau kita ketemu korban tenggelam, itu biasanya kita akan membutuhkan bantuan dan kita segera panggil bantuan. Lalu setelah kita minta orang untuk manggil bantuan, kita memeriksa kondisi korban yang sudah kita ambil dari air tersebut ya. Kita cek kesadarannya, lalu kita cek pernafasannya. Jadi penolong itu harus bisa membuka jalan nafas pasien atau korban, lalu memeriksa apakah korbannya bernafas atau tidak, dan bila tidak bernafas, harus memberikan pertolongan bantuan nafas. Biasanya pertolongan bantuan nafas itu diberikan sebanyak 2 kali. Dan kita harus memberikan bantuan nafas secara efektif dengan cara melihat apakah pada saat kita memberikan nafas bantuan itu dada korban itu mengembang naik turun apa tidak. Kalau mengembang berarti pemberian nafas bantuan kita efektif.
Setelah kita memberikan nafas bantuan sebanyak 2 kali, selanjutnya kita masuk ke dalam siklus kompresi. Jadi kita melakukan kompresi di daerah dada. Dan itu merupakan satu siklus pertolongan bantuan hidup dasar yang terdiri dari siklus kompresi dan juga siklus ventilasi atau pemberian bantuan nafas. Nah, kita melakukan siklus tersebut sebanyak 30 kali kompresi dan juga 2 kali pemberian bantuan nafas, dilakukan sampai penolong yang lebih ahli atau penolong yang profesional datang. Atau misalnya biasanya kan mungkin letaknya jauh atau segala macam, terus penolongnya tidak datang. Ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita sudah melakukan bantuan hidup dasar selama 30 menit atau lebih dan ternyata korbannya sudah tidak respon atau tidak sadar, kita bisa berasumsikan bahwa korbannya sudah meninggal. Seperti itu. Sahabat RSUI, biasanya kalau di film-film nih, pasien setelah tenggelam, kemudian pasiennya akan mengalami muntah nih dok. Lalu bagaimana nih dok jika seseorang tersebut muntah? Hal apa yang harus kita lakukan? Baik, muntah itu atau misalnya batuk sehingga mengeluarkan cairan itu adalah salah satu tanda bahwa korbannya itu merespon terhadap pertolongan kita. Jadi kadang-kadang memang pada saat kita menolong korban, misalnya kita melakukan kompresi dada atau memberikan bantuan nafas, terus tiba-tiba korbannya batuk atau muntah mengeluarkan cairan, berarti bisa diasumsikan bahwa pertolongan kita sudah berhasil mengembalikan pasien atau korbannya kembali sadar. Nah, kalau misalnya menemukan hal tersebut, misal ada muntahan, itu kita miringkan kepalanya, sehingga harapannya adalah muntahan atau cairan yang ada di mulut itu bisa keluar dari mulut, sehingga aman untuk jalan nafasnya. Karena apabila ada cairan atau ada muntahan di dalam mulutnya itu, resiko bisa masuk ke dalam saluran nafas sehingga mengakibatkan tadi aspirasi cairan tersebut. Jadi malah mengakibatkan resiko yang lebih berbahaya. Jadi kita miringkan dan kita bisa bantu dikeluarkan dengan menggunakan tangan atau jari, kita masuk ke rongga mulut korbannya atau menggunakan kain. Kita masuk ke mulutnya dan kita korek supaya cairannya keluar. Atau kalau ada alat penyedot ya, alat saluran penyedot itu suction, kita bisa menyedot menggunakan alat tersebut. Gitu. Terus jadi harapannya muntahan tadi keluar dari mulut. Oh iya, baik, berarti ketika kita berada di sekitaran air, berarti kita harus bisa lebih waspada ya dok. Dan untuk bagaimana nih dok, kalau untuk mencegah sehingga kita tidak terjadi tenggelam? Oke. Baik, ya memang salah satu untuk ini adalah kita harus bisa mencegah ya, jangan sampai terjadi korban tenggelam. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita bisa mengajarkan bagaimana cara berenang, terutama kepada anak-anak atau orang yang belum bisa berenang. Seperti jadi kita ajarkan cara berenang dan teknik penyelamatan yang aman. Lalu kedua adalah apabila ada anak atau misal orang yang mungkin belum ahli dalam berenang ingin berenang, harus selalu dalam perhatian atau diawasi oleh orang dewasa yang sudah bisa berenang. Dan yang ketiga, apabila di area sekitarnya ada kolam atau ada sumur atau ada sungai, itu kita bisa berikan batasan di area tersebut, mungkin dengan pagar atau dengan pembatas supaya orang tahu bahwa itu adalah area berbahaya, jangan sampai masuk ke dalam. Lalu yang keempat, kalau misalnya memang ada kolam renang atau sungai atau sumur di sekitarnya yang ada resiko orang tenggelam, kita bisa menyiapkan alat-alat pertolongan untuk korban tenggelam seperti misalnya ban, lalu mungkin pelampung, atau mungkin bisa tiang atau tongkat atau kayu panjang itu untuk menggapai korban, atau misal di sungai perlu menyiapkan perahu kecil untuk bisa menolong korban tersebut. Seperti itu. Oh iya, baik, terima kasih banyak nih dok atas informasinya terkait tenggelam ini. Demikianlah obrolan hangat hari ini bersama dengan Dr. Anggara. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau informasi yang ingin ditanyakan, bisa datang langsung ke RSUI. Jangan lupa untuk like and share video ini dan tentunya subscribe akun channel RSUI. Terima kasih, salam sehat RSUI.